Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS yang akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 19 Oktober dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan dapat rumus-rumus swing pendek STS dan rumus-rumus ODT, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu penasaran Fajar Daily itu ngambil saham swing atau ngambil saham harian itu dari mana, nah ini kita rumusnya akan bedah semua dan kita akan berikan semua ke teman-teman yang ikut kelas nanti tanggal 19. Nah, nanti teman-teman akan dapat bonus ya. Cara menghitung harga wajar saham, karena banyak teman-teman yang bertanya, Bang, gimana cara dapetin rumus? Nah, rumus harga wajar saham itu akan kita bagikan secara gratis bagi teman-teman yang ikutin kelas ETS nanti di tanggal 19. Kita akan kasih contoh, ini adalah salah satu screener Sugiono yang baru-baru ini, teman-teman, yaitu Medco. Nah, Medco itu muncul di Sugiono di 1310. Nah, sekarang Medco harganya udah 1370. Asalnya adalah Antam. Nah, Antam ini pernah muncul di sinyal Sugiono di harga 1325. Kalau teman-teman ngikutin grup STS pasti tahu nih ya di sini ya. Dan sekarang Antam harganya berapa? Silahkan cek sendiri. Nah, untuk Sugiono Mini ini pernah muncul BSBK di harga 58. BSBK sekarang harganya udah 63. Jadi teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis, free update versi. Langsung chat saya aja teman-teman, karena kelas ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nomor 20. Nah, ini yang menarik teman-teman, yaitu dari dividen. Nah, ini yang membuat saya terkaget-kaget, dan ini baru pertama kali guys saya baca seperti ini ya. Kita lihat di sini ya. Perseroan itu berencana ya membagi sampai saat prosedur diterbitkan tanggal 19 Juli ya, setelah penawar umum perdana saham ini mulai tahun buku 2024 dan seterusnya ya. Manajemen perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100%. Biasanya guys ya, biasanya itu cuma 30%, 40%, ya gitu guys. Ya kalau perusahaan yang mau IPO. Dan ini dia berani ngomong 100% jika saldo labanya positif kayak gitu guys ya. Dan saldo laba ini positif guys ya, itu nomor 35 teman-teman. Nah, 35 ya. Nah, 35. Di sini saldo laba, teman-teman bisa lihat di sini. Itu saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Itu ada 800 miliar, teman-teman. Saldo labanya tebal sekali guys, tebal saldo labanya guys, tebal sekali guys. Nah, ini yang membuat mungkin perusahaan ini berani ngomong gitu ya. Dia akan membagi sebanyak-banyaknya 100% dividen. Ya kalau dia ngomong 100% ya meleset-melesetnya 70, 80 kayak gitu guys. Karena kalau IPO-IPO yang lain itu ngomong 30% itu kan kayak BSBK gitu ya. Itu bagi dividennya kan kecil, satu rupiah gitu ya. Dulu pernah itu kalau nggak salah saya baca itu 30-40%. Jadi ada melesetnya gitu ya. Kalau ini meleset-meleset ya bagi 60-70% udah lumayan banget. Dan kalau memang dia bener ya, misalnya dia ngomong 100% tapi melesetnya ke 70 atau 80 atau 60 lah, itu masih termasuk saham yang bagi dividen yield terbesar loh di bursa efek, teman-teman. Nah, nanti kita hitung ya. Oke, lanjut. Jadi bisa dibilang ini menarik untuk dividennya teman-teman nantinya ya ke depannya. Dan mungkin kalau dia beneran ya nggak bohong gitu ya. Ya nggak bohong itu maksudnya gini. Misalnya dia mau ngomong bagi dividen 100% tapi yang dibagi cuma 20% kan dia agak sedikit gimana gitu ya. Walaupun nggak bohong tapi ya kayak gitu guys ya. Tapi kalau dia ngomong 100% tapi baginya 70 atau 60 itu masih masuk akal, dan saya kira ini akan jadi salah satu favorit saham yang disimpan oleh para dividen hunter. Nah, mungkin nyimpen saham DAS, BTBA, Adaro gitu ya, atau mungkin nyimpen saham ITMG itu jadi DAS masuk guys nanti. Oke, lanjut ya. Nomor 24 teman-teman. Nah, ini pembatasan dan saya baca keempat orang ya guys ya, yang ini PT DAS, Zainal, Edwin, dan Irwan itu akan di-lock selama 8 bulan. Ya, jadi istilahnya aman nih guys ya untuk si UE-nya atau pemegang saham pengendalinya nggak akan jual selama 8 bulan. Nah, nomor 120 teman-teman kita cepet aja. Nah, udah mau 12 menit. Nah, ini karyawannya teman-teman. Nah, total karyawannya kalau kita lihat di sini dari tahun ke tahun naik ya. Tahun 2021 itu 35. 2020 68. 2023 94, 2024 102, naik terus guys. Berarti memang benar-benar berkembang ya kayak gitu guys. Nah, lanjut nomor 185 teman-teman.
Nah, ini kegiatan usaha perseroan yang gede ya guys ya. Itu ada penjualan biji nikel, penjualan bahan bakar solar, penjualan batu bara, jasa angkutan laut ya, pelayaran kayak gitu guys. Tahu lah ya, kayak mungkin yang ngangkut batu bara itu mungkin kayak BSML kayak gitu. Nah, untuk pertambangan lain-lain nih guys. Nah, jasa penjualan ya. Penjualan bahan bakar solar itu yang paling gede loh. Nah, untuk saat ini ya. Kalau tahun 2021 itu yang paling gede biji nikel ya. Cuman guys, di tahun 2024 saat ini biji nikelnya drop. Lihat aja ya dari sini ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman. Nah, yang gede itu solarnya. Kayak gitu guys. Tapi yang nggak tahu, ini kan baru sampai April. Nah, sampai 30 April ya. Ya mungkin nanti gede lagi lah solar nikelnya nanti di akhir. Tapi kalau kita lihat di sini ya hampir-hampir imbang lah. 2023 ke 2023 itu di usaha nikel dan usaha solarnya itu imbang-imbangan gitu ya. Cuman ini jomplang banget guys di tahun 2024 gitu. Pada bisnis solar guys. Oke ya, lanjut ya guys ya. Langsung ke sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk kita udah setahun kan untuk valuasinya teman-teman. Kalau deal di 835 IPO-nya itu PBV-nya itu cuma 1 kali teman-teman. Mungkin teman-teman bilang, oh mahal nih 800. Enggak ya, PBV cuma 1 guys. Dengan harga buku 750. Ya untuk pair-nya itu 5. Murah guys. Nah, untuk DER-nya ini yang agak mungkin sedikit teman-teman ragu gitu ya, untuk para mungkin kalau teman-teman mau invest di DAS ini ragulah, utangnya gede. Ya udah saya jelasin tadi, ini kayaknya sih masih aman guys. Nah, untuk ROE-nya ini lumayan ya, 20% guys. Luar biasa ya. Untuk IPS-nya itu 150. Nah, kalau misal dia bagi dividennya 100%, karena saldo lamanya kan tebel tuh, ya kan? Nah, berarti berapa yield-nya guys? Kita lihat ya, misalnya di 835 lah misal gitu ya. Teman-teman dapat info di situ. Nah, 150 dulu ya, 150 dibagi 835. Guys. Wow, hampir 18% teman-teman kalau dia bagi semua nih. Ya, saldo IPS-nya gitu ya. Wow, gila. Nah, kita anggaplah karena dia ngomong 100%, ya berarti ya meleset-meleset tadi 70 lah. Nah, kita hitung aja guys ya. Ya 150 ya 50 dikurangi 30%. Nah, berarti kan 105 lah ya. 105. Anggaplah cepet gitu ya. Cepet gitu ya. Misalnya maksudnya 100 gitu ya. Terus dibagi 835 kali 100. Masih di atas 10% teman-teman. Kalau dia bagi devinya 100 rupiah aja. Terus sekitaran ya 60-60% gitu ya. Luar biasa, ini masih gede loh. 2 kali lipat yieldnya Bank Mandiri, 2 kali lipat yieldnya BBRI, ya. Bahkan hampir 3 kali lipat yieldnya BBCA loh. Nah, ini guys yang bikin menarik guys ya. Luar biasa, ini mungkin akan jadi salah satu favorit teman-teman yang berkonsep dividend hunter. Karena kalau misalnya ini naik ya, kalau misalnya sahamnya turun, lebih menarik lagi malah. Kalau misalnya besok habis IPO tuh naik sampai 2000 gitu ya, atau 1500, terus dia turun lagi ke 500, wah hajar lagi guys, kayak gitu maksudnya. Nah, semakin turun sahamnya berarti semakin bagus buat dividend hunter kayak gitu maksudnya. Nah, terus kesimpulannya gimana guys? Kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk market cap-nya itu masih 1,5 triliun, jadi masih medium cap kecil lah. Nah, mungkin aja nanti dia bisa ke market cap 3 atau 4 triliun lah ya guys ya. Harusnya ya. Jadi targetnya mungkin aja guys, ini bisa ke 1.500 atau sampai ke 2.000. Nah, kalau kita lihat di sini misal kita 2.000 gitu ya. Nah, itu market cap-nya baru cuma 3T. Nah, kalau 1.500 teman-teman, baru 2,5T guys. Ya, jadi istilahnya ini kayak 2,5T ya. Berarti ini masih termasuk murah kalau menurut saya teman-teman ya. Jadi istilahnya harusnya sih bisa naik untuk si IPO saham ini. Jadi kesimpulannya saya tetap akan buy. UE-nya bagus, perusahaannya murah, bagi dividennya gede, ya kan? Ya kayak gitu guys. Semoga aja bagus ya, nggak kayak Fern. Fern ya kita termasuk cuan, tapi agak kecewa gitu ya saya guys ya, seperti itu nggak arah gitu.
walaupun arah atas kebongan. Nah, kalau ini sih semoga aja naik karena UE-nya bagus kayak gitu guys, dan perusahaannya bagus dan dia mau bagi dividen gede. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas dari itu, untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.